Saya dari alumni KPGR Angkatan 17. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi kepecintaan alaman, yaitu navigasi darat. Navigasi darat adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam penentuan arah tujuan saat dalam perjalanan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan kakak kita Noval Hakim. Mungkin bisa diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalan dulu. Nama saya Noval Hakim Wicaksono. Saya anggota KPGR Angkatan 12. Nah, mungkin di sini saya bersama Mas Hakim ya? Iya. Akan berdiskusi lah, ngobrol terkait apa itu navigasi darat. Dalam navigasi darat ini akan dijelaskan mengenai apa itu peta topografi, lalu cara-cara penggunaan alat-alat yang digunakan untuk membaca peta, yaitu terdiri dari peta itu sendiri, lalu ada kompas dan ada protaktor. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Noval apa itu kompas dan lain sebagainya. Oke, bisa. Mungkin depan ini udah ada alatnya ya. Apa itu kompas, kemudian protaktor, kemudian ini peta itu sendiri. Jadi yang pertama kita bisa jelasin terkait kompasnya dulu. Mungkin kalau untuk kompas sendiri, kompas itu ada macam-macam. Namanya seperti yang pertama itu kompas analog. Biasanya kompas analog itu dia hanya menunjukkan arah aja. Kemudian yang kedua seperti kompas prisma. Kompas prisma ini seperti yang kita pegang, dia itu biasanya dipakai untuk navigasi darat, bisa untuk membidik juga. Kemudian yang ketiga seperti kompas silva. Kompas silva itu lebih simpel. Dia itu biasanya untuk lomba-lomba orienteering atau lebih singkatnya lagi itu untuk penunjuk arah jika kita tidak membuka kompas prisma seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah menentukan titik tujuan, kita bisa jalan menggunakan kompas silva itu seperti itu. Jadi lebih apa ya, lebih enak lah, nggak ribet ya, lebih simpel ya Mas ya. Lebih simpel, kita tinggal tunjukkan aja kemana arah sudut untuk kita menuju ke objek, tinggal kita mainkan dengan kompas silva tersebut. Mungkin nanti bisa lebih dalamnya waktu nanti kita aplikasi langsung seperti itu. Mungkin itu untuk kompas, Mas. Iya. Kemudian untuk terdiri kompas sendiri, dalamnya itu ada apa aja? Ini yang pertama, kalau dari kompas ini itu ada loop. Biasanya loop itu untuk melihat sudut kompas yang ada di dalam kompas itu sendiri. Kemudian di dalam kompas itu ada angka-angkanya, Mas ya. Ini Mas, iya, bisa dilihat. Nah, angka ini menunjukkan sudut kompas dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang ketiga ada jarum. Jarum itu menunjukkan arah mata angin. Kemudian yang ketiga seperti ada ini benang tengah ini. Iya. Nah, itu biasanya benang yang dimana fungsinya itu untuk membidik suatu objek atau titik ekstrim yang nanti akan kita gunakan untuk resection atau intersection seperti itu. Kemudian yang kedua alatnya seperti protaktor. Nah, protaktor ini bermacam-macam juga isinya dan juga skalanya. Kalau kita yang pakai ini pakai skala 1:25.000. Nah, di protaktor ini ada terdiri dua jenis satuan yang nanti bisa kita gunakan untuk peta. Yang pertama seperti geografis sama UTM. Kalau geografis itu dia penggunaan satuannya itu berupa derajat, menit, second. Kalau yang UTM itu nanti satuannya meter. Seperti itu, nanti bisa kita lihat di peta. Kemudian dalam penggunaan protaktor ini kita sesuaikan dulu peta itu skalanya berapa, 1:25.000 atau 250.000 atau 10.000 seperti itu. Sehingga nanti untuk pengaplikasiannya protaktor ini sesuai dengan skala peta yang kita gunakan seperti itu. Kemudian kalau untuk masalah peta ya, alat yang ketiga yang kita bawa ini mungkin bisa kita lihat Mas ya. Dari peta ini jika kita lihat ada bermacam cara ya, bermacam keterangan. Ya. Bermacam keterangan. Mungkin bisa kita lihat dulu ya dari atas ya.
Nah, peta ini merupakan peta RBI atau Rupa Bumi Digital Indonesia. Jika bisa dilihat di petanya sendiri itu ada keterangan dari skala 1:25.000. Seperti itu. Berarti sama aja 1:25.000 itu jika diakumulasikan ke jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya itu 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau kita akumulasikan ke meter, dia jadi 250 meter dalam 1 cm di peta. Gitu. Kemudian untuk lembar, ini ada lembar 1408 strip 244. Ini menandakan peta yang kita ambil ini lembar ke 1408 strip 244. Itu karena di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam lembar, tergantung lokasi mana yang mau kita pakai. Seperti itu. Kemudian untuk sebelah kanannya dari lembar itu ada edisi 1 2000. Dia artinya edisi pertama yang dikeluarkan pada tahun 2000. Seperti itu. Kemudian bawahnya itu ada seperti persegi ya, persegi 4, jumlahnya 9. Jadi yang dimaksud di sini itu dari lembar ini kita ambil di bagian mana lokasi yang akan kita mainkan. Seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan lebih detail lagi ada halamannya di sini. 1408 strip 244. Itu lembar yang kita pakai dalam nanti pengaplikasian di lapangan. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan lagi seperti apa ini? Kurang jelas ini tulisannya. Situ mungkin kelihatan Mas? Legenda. Yang ini? Yang kecil? Nggak kelihatan ya? Tak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, mungkin kalau diperjelas lagi di sini nih ada keterangan lagi Mas. Seperti proyektor, kemudian datum horizontal, kemudian ada satuan tinggi, seperti itu. Nah, kemudian untuk datum sendiri itu ada berbagai macam juga. Yang kita pakai di sini kan datum horizontal DGN 95. Artinya itu kita bermain di Indonesia. Jadi kalau untuk peta-peta di luar itu ada berbagai macam datum. Kalau di Indonesia sendiri itu kita pakai datum, ada contohnya itu datum Moncong Loe, kemudian ada lagi datum Genoek, kemudian datum Indonesia, kemudian setelah itu ada datum geodetik nasional. Nah, peta yang kita pakai ini yaitu datum geodesi nasional 95. Seperti itu. Kemudian kalau kita mungkin bisa lihat peta yang lebih luas lagi, itu ada juga seperti peta yang menyambungkan dalam satu benua. Biasanya ada berbagai macam negara toh. Nah, itu biasanya disebut dengan datum Australian, kemudian ada juga NAD atau North American datum, itu biasanya dipakai di benua Amerika. Kalau yang datum Australian tadi dipakai di Australia karena dalam satu benua Australia ada berbagai macam negara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi legenda. Mungkin kalau dilihat ini bisa detail ya Mas ya di sini Mas ya. Iya. Antara batas antar kecamatan, kemudian di mana itu ada air, kemudian sawah, kemudian ada titik ekstrim seperti masjid, kemudian ada tempat wihara atau pura, seperti itu. Mungkin di legenda ini lebih jelas lagi. Kemudian untuk selanjutnya itu jika kita lihat di bagian bawah sebelah kiri, pojok kiri bawah, itu ada 3 tanda panah ya Mas ya, pojok kiri bawah. Nah itu bertuliskan US, UG atau UM. Nah US itu sendiri adalah utara sebenarnya. Kemudian untuk UG itu adalah utara geografis. Dan UM itu utara magnetis. US itu merupakan arah panah utara yang menunjukkan di mana itu kutub utara. Itu utara sebenarnya. Kemudian
kalau utara geografis itu utara yang ditunjukkan oleh busur atau sumbu Y pada peta. Itu kan ada ya, sumbu X ya? Iya. Nah, jejak kijang itu. Nah, itu yang menandakan untuk utara geografis. Kemudian untuk utara magnetis sendiri itu utara yang ditunjukkan oleh kompas. Seperti itu. Karena sebenarnya kan utara magnetis nggak ada di kutub utara ya, Mas ya? Iya. Itu berada di daerah Jazirah Bosia, utara Kanada. Itu utara magnetis. Itu utara yang ditunjukkan oleh kompas. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk keterangan di peta itu untuk dasarnya dulu, untuk ilmu dasar. Kemudian selain dalam peta ini, kalau kita lebih masuk lagi Mas ya, mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam lagi. Di dalam peta tuh ada apa aja, misalkan ada kontur, kemudian karvak, dan kemudian ada jarak antar kontur nanti berapa, itu nanti bisa kita hitung untuk pengenalan lagi lebih. Di sini sudah ada contoh dari visual gunung. Mungkin Gunung Merapi itu secara bentuk aslinya seperti itu, tapi di peta seperti apa?